Cek, mungkin sebelum teman-teman pemain ini bercerita tentang masalah derby, saya perkenalkan dulu pemain yang hadir pada diskusi pada malam hari ini. Mungkin di sebelah saya ini adalah Dimas Soekarno. Dia adalah pemain Gresik United saat ini dan dia asli orang Sidoarjo. Mengapa beliau mewakili teman-teman pemain? Yang pertama, besok dia mewakili masyarakat Gresik meskipun dia berKTP Sidoarjo, karena kita besok akan derby plat dulu ya. Yang satunya lagi adalah Mas Ardi. Mas Ardi ini asli Gresik. Oleh sebab itu, sebelum apa sih maksud derby? Karena di sini ada anak asli Sidoarjo yang sekarang berseragam Gresik United, yang sebelahnya anak asli Gresik yang juga berseragam Gresik United. Nah, ini mungkin kan kenapa saya undang beliaunya ini, akhirnya kan seru, Sidoarjo Gresik besok derby. Nah, ini kan diskusi yang mungkin seru ya pada malam hari ini. Mungkin ini langsung saja Mas Dimas pengalamannya untuk derby besok ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertandingan hari Minggu Gresik United lawan Delta Sidoarjo, ini kayak derby Arema vs Persebaya. Ini juga saya kurang tahu kenapa kok Gresik United sama Deltras bisa dibilang derby Jawa Timur. Oh, plat B. Maaf sih, saya asli lahir Banyuwangi, tapi besar di Sidoarjo, cuman aslinya Banyuwangi. Saya berbagai cerita nih ya. Dulu Sidoarjo itu saya pernah ingin masuk Delta Sidoarjo dari dulu, sampai saya itu bolos-bolos sekolah, ingin sampai ikut tim Deltras, sampai akhirnya lama-lama saya nggak terpilih. Akhirnya saya keluar merantau dari Sidoarjo, ikut tim Persem Mojokerto. Saya pertama Liga itu Liga 3, terus ke Semeru FC 2019, terus dari habis itu Pon Jatim, habis itu Persita Bandung, dan sekarang Gresik United. Untuk pertandingan hari Minggu derby besok ini, tadi juga teman-teman habis kumpul semuanya sama Gusalan pelatih, semuanya kasih satu persatu motivasi pemain untuk pertandingan hari Minggu besok. Intinya pertandingan besok itu apapun yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi, kita masyarakat semua masyarakat pada Tuhan. Hasil menang kalah seri itu kita masyarakat semua pada Tuhan. Kita bekerja keras, wasit, segala cara wasit untuk mengakali kita besok itu kita semua hadapi semua. Kita fokus, konsentrasi, kontrol emosi semuanya untuk pertandingan hari Minggu besok. Semoga berjalan dengan lancar, bisa diberikan 3 poin. Oke, tepuk tangannya dong. Nah, ngono lho. Acara menang-menangan kon iki. Jadi terima kasih Mas Soekarno. Tadi sudah sedikit menceritakan ya. Ternyata beliau tidak lahir dari Sidoarjo. Dia memang lahir dari Banyuwangi dan besar di Sidoarjo. Mungkin seperti itu. Dan juga terlihat dari Mas Soekarno Dewi terlihat optimis bahwasanya pertandingan besok akan sangat-sangat ini ya, harus mendapatkan 3 poin gitu ya. Cuma kembali lagi dipasrahkan kepada Tuhan. Waduh, kepada Tuhan. Terus ini mungkin untuk Mas Soekarno ini belum pernah merasakan derby Gresik lawan Sidoarjo Mas ya?
Belum Belum pernah. Oh, belum pernah. Oh, mungkin bersikap lawan Gresik pernah. oh Persida lawan Gresik pernah. Di situ. Yang di sini ya. Oke, oke. Terus untuk Mas siapa jenis? Mas Ardi. Mas Ardi, setahu saya Mas Ardi pernah bertemu Sudarjo juga ya. Oh. Ya. Oh, iya. Yang pertandingan tahun kemarin ikut gak Mas? Oh enggak. Oh. Apa takok ya apa cara pengalamannya di Islam derby kali baru tahu mengalami derby. Cuma mungkin Mas oh tahu. Oh ya kok lah. Mas Ardi bisa menceritakan sedikit Mas Ardi pengalamannya ketika bermain di Gresik baru mungkin sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu pemain Gresik United. Bisa diceritakan Mas Ardi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu emang cita-cita saya pertama ingin bergabung tim di Persegres waktu zaman Liga 1 kan. Terus pas masih sekolah SMA kelas 3 ikut seleksi di U21. Zaman itu masih TSC dan alhamdulillah bisa ikutan lolos. Setelah dari U21 ikut lagi ke U19 nya yang Persegres itu. Setelah U19 sempat magang di senior Persegres pas zaman Liga 1 yang kurang mengenakan bagi warga Gresik. Setelah turun lagi ke Liga 2 sempat mau ditawarin kontrak lagi dan di situ saya udah nggak mau menerima, bukan karena saya nggak cinta tim ini, tapi karena ada hal lain yang menurut saya emang kurang mengenakan di dalam sepak bola. Dan akhirnya saya pergi ke Bali U19 dari Pro. Setelah perjalanan dari Bali, habis itu di Persebaya U20 dan alhamdulillah juga di Persebaya bisa juara. Habis itu tahun sebelum ini balik ke Gresik lagi di Persikota. Setelah dari Persikota baru saya dapat tawaran dari tim Gresik United yang baru lolos ke Liga 2. Dan di situ sebelum saya mengiyakan, saya lihat kayak tanya-tanya gimana tentang kondisi tim yang sekarang atau gimana gitu, semuanya udah meyakinkan saya buat balik lagi ke sini. Dan emang benar, alhamdulillah buat tim Gresik United yang dari tahun kemarin sampai tahun ini emang benar-benar bagus dari sisi manajemen maupun semuanya. Terus buat sesi yang besok di pertandingan hari Minggu, insya Allah semua pemain siap dan kami akan memberikan yang terbaik. Termasuk saya, kalau diberikan untuk bermain, insya Allah saya memberikan yang terbaik buat tim ini. Oke, terima kasih Mas Ardi sudah menceritakan. Iku mau sesi pengenalan deh, PT orang sing karo. Wong-wong kan ngono lho senengane. Si Diru sing biyen-biyen, sing anyar-anyar iki lho. Nah, terus karena ini adalah salah satu bentuk menjelang laga derby, alangkah baiknya kita langsung membahas mengenai derby itu sendiri ya mungkin. Mungkin dari pihak Kak Jeriki bisa menceritakan sih pengalaman selama menjadi seorang supporter sepak bola ketika menghadapi laga derby itu gimana perasaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan adanya forum ini mungkin kita bisa bertukar pikiran atau bisa bercerita tentang khususnya dengan tema derby dengan Sidoarjo ini.
mungkin saya sedikit bercerita bahwasanya juga saya pernah kalau nggak salah 2 atau 3 kali kita setelah pertandingan itu kita nggak bisa langsung pulang, tapi harus menunggu sampai 1-2 jam di dalam stadion dulu sampai kondisi benar-benar kondusif dari pihak keamanan, baru kita bisa dipulangkan. Saya pernah dari Sidoarjo itu naik sepeda motor, akhirnya sampai dimasukkan ke tol juga, tol Sidoarjo Gresik waktu itu. Saya juga pernah naik truk juga pernah lewat tol juga ya, truk dengan banyak supporter yang seharusnya tidak boleh masuk tol, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan akhirnya pihak keamanan harus dimasukkan tol. Mungkin dalam forum pada malam hari ini mungkin saya juga sebenarnya diskusi ya, arti derby sendiri itu kalau saya melihat derby itu sebenarnya kan derby dalam satu kota atau satu kabupaten itu ada 2 tim yang bermain, dan itu akhirnya yang dinamakan derby. Mungkin dengan adanya kita besok pertandingan lawan Deltras itu juga dinamakan derby, mungkin karena dengan histori ya, padahal kita dengan tim-tim mungkin di Liga 3 kemarin kita sama-sama Jawa Timur melawan Pamekasan, Sumenep, itu tidak seheboh atau se-ekstrim kayak lawan Sidoarjo ya. Mungkin banyak cerita-cerita yang tidak mengenakan atau kita pengalaman-pengalaman melawan Sidoarjo yang menurut kita di supporter itu kejadian-kejadian yang seharusnya tidak perlu dilakukan, meskipun itu ada tema derby. Karena derby sendiri itu sebenarnya kita pesiwar sebelum derby itu oke. Kita mungkin di sosial media atau saat ini memang kejarnya sosial media, 1 minggu atau 2 minggu sebelum derby itu memang ramai ya di sosial media, kita pesiwar. Dan waktu hari itu juga saya rasa harusnya 90 menit itu derby yang sesungguhnya. Setelah itu meskipun apapun kejadiannya, jangan sampai derby itu terus berlanjut. Mungkin dalam forum pada malam hari ini mungkin kita bisa berdiskusi derby sebenarnya derby yang sehat ya, ya Mas, siap ya. Derby yang sehat itu kayak bagaimana sih? Apakah sampai kejadian itu kita bawa terus sampai ke anak cucu kita bahwasanya Sidoarjo adalah lawan kita seterusnya, atau bagaimana? Karena kalau kita derby sebelah kota kita melawan Lamongan pun tidak seheboh kayak Sidoarjo, padahal ini lebih dekat Lamongan, Sidoarjo lebih jauh. Nah ini mungkin pada malam hari ini mungkin kita bisa bedah atau kita bisa diskusikan derby sesungguhnya itu derby yang bagaimana. Jangan sampai lagi-lagi kami kemarin diajak bertemu dengan manajemen, ada di situ regulasi untuk tahun ini larangan bahwasanya supporter tidak boleh away, tidak hanya di Sidoarjo saja tapi untuk ke semuanya. Mungkin itu ada larangan, tapi kita juga itu adalah bentuk meminimalisir ya, kita tidak boleh hadir ke sana. Tapi juga kita berharap untuk kawan-kawan yang sudah kita sosialisasikan atau kita edukasi bahwasanya regulasi tahun ini tidak diperbolehkan untuk derby. Tapi apa boleh buat ya, setelah kita sosialisasi, kita berusaha untuk melarang teman-teman untuk hadir khususnya ke Sidoarjo besok. Tapi pasti ada di situ entah kawan-kawan yang lainnya itu menginginkan untuk hadir ke sana. Dan itu sangat beresiko. Kalau kita ngomong sanksi denda itu mungkin kita bisa bayar ya. Nanti entah dengan bagaimana kita iuran atau bagaimana, kita bisa dengan sanksi denda itu karena berbentuk uang. Tapi yang sangat kita khawatirkan adalah
kejadian-kejadian yang seharusnya itu tidak terjadi di sepak bola. Oleh sebab itu pada forum pada malam hari ini mungkin nanti ada masukan atau pemikiran teman-teman, derby yang sesungguhnya itu yang derby yang bagaimana. Mungkin sementara dari saya itu, mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskusi-diskusi yang lainnya. Oke, terima kasih atas ceritanya dan juga tadi ada penekanan ya teman-teman, bahwasannya pada regulasi kompetisi tahun ini, meskipun dari Liga 1 dan juga Liga 2, itu regulasi dari PSSI menekankan bahwasanya tidak ada tim lawan yang datang ke supporter tim lawan datang ke kandang dari tim tuan rumah. Jadi itu regulasi yang benar-benar sudah ditekankan dari Liga 1 dan juga Liga 2. Nah, ketika melanggar, kemarin ada beberapa seperti di Liga 1 banyak sekali denda yang diberikan oleh tim dan juga penyelenggara. Akhirnya itu menjadi salah satu bentuk kerugian, benar ya, salah satu bentuk kerugian. Cuma di sini ini forum pada malam hari ini itu kan sebenarnya pengen membedah sejauh mana sih sebenarnya derby atau apa yang bisa dikatakan sebagai derby itu gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen merasa punya wawasan atau punya ide pemikiran mengenai derby bisa langsung angkat tangan memaparkan tersebut ya. Jadi ini diskusinya fleksibel aja, santai dan nggak sing tegang-tegang banget gitu. Cuma untuk bicara soal pengalaman mungkin sedikit juga cerita ya Ci ya. Pada tahun kemarin teman-teman di sini juga mungkin merasakan ya bagaimana harus ditahan di dalam stadion Gelora Delta. Pada saat itu pertandingan imbang 1-1 Gresik lawan Sidoarjo itu dicoba. Nah, yang seawalnya kita datang dengan santai, dengan gembira, tapi pada kenyataannya setelah hampir di menit 80-an itu kan kita sempat diserang. Iya kan, kita sempat diserang oleh mereka dari luar ke dalam. Itu kan salah satu bentuk resiko juga. Kita kehilangan waktu, kita juga ada korban juga pada saat pulang, banyak mobil-mobil yang kacanya pecah dan lain sebagainya. Jadi ini juga mungkin akan jadi himbauan buat teman-teman ketika pertandingan pada 24 September besok hari Minggu, kalau bisa teman-teman lebih bisa menjaga diri masing-masing. Kita juga melihat sepak bola nggak harus mengorbankan nyawa toh. Kita tahu lah pertandingan pada tahun kemarin pada 1 Oktober itu kan sepak bola Indonesia kan benar-benar kehilangan 135 nyawa lebih hanya karena sepak bola kan gitu. Jadi buat teman-teman ini jangan sampai lah ya satu nyawa pun melayang karena sepak bola itu nggak etis kan gitu, apalagi lebih dari satu. Nah, Mas ya ngomongin pegelau. Nah, buat teman-teman yang pengen ada pertanyaan atau ada ide pemikiran perihal derby bisa disampaikan teman-teman. Jadi di sini ada pemain dan juga ada perwakilan supporter itu bukan semerta-merta mereka yang akan menjadikan pembicara gitu, tapi kalian semua sebenarnya yang wajib untuk bertukar ide dan gagasan. Ada nggak teman-teman di sini yang mau bertukar ide atau cerita? Bagus, kita bisa dekat dengan pemain. Kalau menurut saya derby itu sendiri adalah kita jangan terlalu, menurut saya, opini saya sendiri ya, kita jangan terlalu memandang derby itu sesuatu yang besar atau wow. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman Gresik United ini pemain dapat memandang pertandingan selanjutnya itu seperti final, nggak cuma derby. Kalau derby menang terus selanjutnya kita kalah, ya sama aja. Cuma jadikan derby ini kebetulan kan pembeli pertama dan tanpa supporter, kebetulan seperti itu. Jadi saya rasa derby kali ini bisa jadikan ajang teman-teman sebagai pembuktian bahwa Gresik United tanpa Ultras Gresik dapat bertanding maksimal di away, seperti itu sih. Jangan anggap derby ini kayak kita harus menang itu pasti.
Tapi kita harus sadar diri, jangan sampai kartu merah, sampai mencederai, sampai terlalu itu. Karena kita masih banyak perandingan selanjutnya. Saya yakin Degas sepele lah dibandingkan Gresik seperti itu. Cuma satu yang saya tanyakan, Mas Karno selaku kalau diizinkan ya dikehendaki main sebagai line up back utama, kita tahu bahwa strikernya dioperasikan salah satunya Jenderal Eka ya, juga ada beberapa. Mungkin apa motivasi Pak Mas Karno menyambut laga Depras ini dan bisa menjaga Gresik ini clean sheet? Karena saya yakin ini tensi tinggi, pemain belakang pasti akan apa ya namanya, pasti emosional, itu pasti. Nah, saya mau apa sih yang mindset pemain untuk menghadapi pertandingan ini untuk pertama itu sih. Terima kasih. Tanyanya untuk menghadapi katanya strikernya bagus ya Mas? Kita sudah berlatih, instruksi pemain kita sudah laksanakan, antisipasi melawan Depras besok kita sudah laksanakan untuk pertandingan minggu. Untuk clean sheet itu saya ini bukan apa atlet perorangan Mas ya. Ini tim, jadi kita harus kompak, komunikasi yang paling penting, kerja keras, ngomong satu sama yang lain, kontrol emosi, saling mengingatkan. Kalau itu semua dilakukan, insya Allah besok kita bisa meraih kemenangan. Amin. Jadi seperti itu Mas Agus ya. Jadi dari Mas Karno sendiri sudah menegaskan bahwasanya ini permainan tim, tidak permainan individu. Jadi siapapun nanti strikernya dari Sidoarjo, mereka tetap memaksimalkan strategi komunikasi dan juga arahan dari pelatih, jadi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi tetap tidak mengandalkan individu. Jadi di garis bawah ya Mas ya, tidak mengandalkan individu. Pemain belakang, pemain tengah maupun pemain depan juga saling memiliki hubungan satu sama lain agar Gresik ini tidak kebobolan, kurang lebih seperti itu. Oke. Pertahanan itu mulai dari depan, bukan dari belakang. Kalau depannya bocor, nanti kan terus ke belakang. Oke. Nah itu banyak kuat, nggak mungkin kita apa dibobol. Oke Mas, terima kasih. Oke. Jadi benar, aku sepakat dengan Mas Karno bahwasanya ketika berbicara bertahan itu dari depan. Kalau sampai kita kebobolan, berarti kan depannya sudah kebobolan, tengah kebobolan, akhirnya tugas yang dilimpahkan dan akhirnya menjadi tanggung jawab penuh kan di pemain belakang seperti itu. Harusnya kan enggak kan gitu. Nah, harusnya dengan kita komunikasi kerjasama yang bagus untuk pertandingan besok itu Mas. Oke. Oh iya. Mana? Iya. Bisa main nggak kira-kira? Bisa main Mas, main. Karena banyak pelatih ya, ngerti Victor Manaka. Itu orang manajer itu. Langsung akhirnya takut manajer. Itu orang manajer ini. Ngomong Berarti apa pertanyaan umum? Oh, ini kan lihat tuh soalan apinya. Aja sih disepil-sepil kan nggak api di sini. Pertanyaan kan nggak harus dijawab berarti ya. Oke, sorry. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk ini ya, merangsang teman-teman juga yang ingin bertanya. Aku mau bertanya kepada pemain, terserah nanti siapapun yang mau menjawab, bebas. Jadi aku karena ini adalah pertandingan yang mungkin memiliki tensi yang tinggi ya. Nah, sebagai pemain, ketika teman-teman merasakan atau tahu bahwasanya pertandingan ini pertandingan yang memiliki tensi tinggi, mungkin nggak jauh beda dengan pertanyaan Mas Bagus, cuma dari segi tim atau kerjasama tim, apa ya, tips apa yang akhirnya bisa kalian sebagai pemain pakai untuk tetap kontrol emosi dan lain sebagainya, karena kita tahu kalau kita salah langkah sedikit pun akan berakibat fatal pada tim kan gitu.
Mungkin dulu siapa yang mau jawab? Ya, yang paling penting itu doa restu dari orang tua. Izin dulu, terutama ke ibu, lihatkan yang bagus hati kita untuk bertanding di lapangan. Konsentrasi, fokus, itu yang paling penting mas. Komunikasi. Berarti kuncinya tetap sama ya ketika berbicara soal menjaga tensi. Nggak ada, berarti setiap pertandingan selalu harus poin-poin itu yang harus dijaga gitu mas ya. Saya kan mungkin nggak tahu ya, aku dari luar lapangan pun melihat ketika pertandingan itu memiliki tensi tinggi itu kan pasti ada treatment tersendiri bagi pemain, dari pelatih ke pemain dan lain sebagainya. Kalau misal memang pada dasarnya treatmentnya sama, meskipun itu permainan tidak tensi tinggi, berarti pada dasarnya setiap pertandingan memiliki treatment yang sama kan gitu. Oke, terima kasih. Alasin tak kemana ya kayak gini? Oke, hati Rono barang ya. Astagfirullah. Saya ingin menanyakan awal mula derby Platwe. Mungkin buat Mas Kaji atau Mas Riki bisa menjawab. Awal mulanya tuh gimana sih terjadi bisa menjadi derby Platwe antara Gresik dan Sidoarjo. Terus yang kedua, mungkin kan secara struktural manajerial Gresik dan Sidoarjo itu mempunyai kedekatan loh. Secara struktural manajerial. Nah, mempunyai kedekatan. Kenapa kok nggak bisa dulu aja bareng ngobrol terus bersepakatan untuk berdamai, diatur untuk berdamai atau memang gini derby ini kan sebetulnya juga sebuah peluang untuk biar kalau kita melihat derby cuma sebagai perkelahian mungkin kan ya sampai situ, tapi untuk dari segi tim ataupun dari segi supporter derby ini kan bisa menjadi kita ini supporter lebih kompak buat kembali lagi ke mendukung Gresik United. Mungkin yang sudah lama tidak nonton sepak bola akhirnya gara-gara musim Sidoarjo bisa semangat lagi buat ke stadion. Apakah derby ini dibiarkan seperti itu atau mempunyai alasan yang tertentu? Ya, jadi terima kasih. Pasti itu setiap yang saya ketahui waktu kita UW ke Sidoarjo itu, di situ pasti setiap pulang itu tidak pernah langsung pulang. Itu saya kira awal-awal derby ya. Kita waktu di Sidoarjo itu sedikit ada perselisihan dan akhirnya peluit panjang selesai, kita nggak bisa pulang, dan itu hampir setiap kali kita melawan situ. Terus sudah langsung bertindak kepada sesama pengurus bahwasanya ini harus diselesaikan biar untuk nanti teman-teman kita selanjutnya atau anak didik kita selanjutnya melawan Sidoarjo ini tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi waktu itu mungkin nggak tahu ya, untuk dia berbicara fakta di lapangan bahwasanya kenapa sampai kemarin itu kita diserang dengan korban kendaraan banyak itu ya, dia tetap tidak mau ambil sikap atau kita berbesar hati bahwasanya memang kita sebagai tuan rumah ada kelalaian atau apa. Dia tidak ada maksud kayak gitu. Nah, itu yang saya kecewakan ya. Kita sama-sama di supporter seharusnya kita harus bisa berbesar hati. Kalau itu memang kelalaian ya kita anggap kita tuan rumah lalai tidak bisa menjaga supporter tamu. Seperti halnya kita apabila ada supporter tamu di Gresik main, kita di pengurus atau teman-teman semuanya ini pasti tahu kita menjaga dia mulai hadir sampai pulang dengan aman. Meskipun kita kalah di lapangan waktu itu, tetap supporter tamu itu kita jaga, karena ini adalah kita untuk di supporter ini adalah yang inti adalah untuk menjalin persahabatan. Tidak ada untuk saling celah-mencelah apalagi sampai perkelahian
itu tidak ada. Nah itu yang kita sampai saat itu pun kemarin teman-teman di Sidoarjo tidak bisa berbesar hati dengan kejadian yang kemarin. Akhirnya kita juga ya kalau memang kayak gitu bagaimana lagi, tapi kita harus memikirkan juga teman-teman ini bagaimana. Kalau kita ngomong nekat-nekatan ya wanita kan, tapi kita juga harus memikirkan teman-teman yang lainnya, apalagi teman-teman kita yang SMP, SMA yang masih mencari jati diri itu kan, itu yang kita khawatirkan. Kalau mungkin Mas Siap atau yang lainnya yang sudah senior ini untuk berangkat di sana mungkin kan sudah ada strategi khusus. Mungkin kita sebelum berangkat posisi-posisi mana ini yang rawan yang harus kita lewati, mungkin ada gitu. Tapi yang kita khawatirkan adalah teman-teman yang masih mencari jati diri ini, dia tidak memikirkan nyawa dia cuma satu, dia berpikirkan kebal atau apa, akhirnya berangkat dengan sendirinya. Nah itu yang sangat kita khawatirkan kan di situ. Mungkin untuk masalah yang ditanyakan Mas Sasso, masalah derby ini mulai kapan, itu yang pastinya mungkin nanti bisa dibantu teman-teman yang lainnya, kapan sih pastinya itu. Untuk masalah di manajerial, harapan kami sih dengan adanya derby ini, dengan di situ ada tali persaudaraan ya antara Bupati Sidoarjo dengan Bupati Gresik. Saya harap dengan momen-momen kayak gini ini derby itu bisa dinamakan menjadi derby persaudaraan atau derby apa yang lebih menarik. Di situ mungkin dengan adanya persaudaraan ini bisa membawa sampai ke tingkat sampai supporter ini bahwasanya bupatinya saja duduk bareng, masa kita nggak bisa duduk bareng. Nah mungkin seperti ada ini Ulul, kiper kita ini juga Sidoarjo, besok main lawan Sidoarjo sendiri. Ada Ardi, ini kan sebenarnya kan sama Sidoarjo Gresik, tapi kan juga sekarang berteman, sekarang berjuang dengan membawa nama Gresik United. Nah mungkin kan itu yang bisa kita edukasi kepada teman-teman, bahwasanya derby hanya di lapangan atau hanya Persiwar sebelumnya, tapi itu dalam artian yang positif, bukan yang negatif. Tapi kan kita juga nggak tahu ya teman-teman yang lainnya ini apakah Persiwar itu dimasukkan hati sampai akhirnya bertindak ke sana, itu kan jangan sampai kayak gitu. Maksud kita untuk diskusi saat ini kan kita membedah di situ, derby ini sampai kemana, terus kita ini harus bagaimana dengan adanya derby, apa cukup Persiwar atau kita kalau memang besok tidak boleh, regulasi tidak membolehkan kita untuk berangkat, kita mensupport teman-teman pemain ini dengan cara yang bagaimana. Sebelum kita berangkat nanti ada kita kawal atau kita doakan atau bagaimana, mungkin dalam forum ini kita bisa kasih masukan yang terbaik, asalkan seperti yang Mas Siap tadi bilang, sepak bola tidak harus nyawa itu melayang. Meskipun satu itu saya rasa lebih baik tidak ada sepak bola. Mungkin itu. Oke, mungkin nambah ya Mas ya. Sebenarnya ketika berbicara soal hubungan diplomatis antara Sidoarjo dan juga Gresik, itu secara struktur pemerintah sebenarnya kita bisa untuk menjalin silaturahmi itu. Kita juga beberapa kali pertemuan diwakili oleh Pak Bupati dan juga Pak Bupati Sidoarjo itu kan seringkali menjalin silaturahmi untuk kebaikan bersama kan gitu. Dan juga ketika berbicara hubungan derby ini, sebenarnya derby itu kan bisa benar-benar kita katakan sebagai derby itu kan, ini pendapatku mungkin lebih kepada ya wis guyonan antar supporter wae gitu. Iya kan? Selama ini kita tahu lah bagaimana sewer-sewer yang ada di media sosial dari pihak Sidoarjo, dari pihak Gresik sendiri kan sering teman-teman juga melihat kan gitu. Tapi kan itu menjadi hal yang biasa ketika berbicara guyonan atau gojekan itu tadi. Nah, yang menjadi permasalahan itu kan ketika ada oknum yang
merasa bahwasanya wah iki ngece Gresik iki ngece Sidoarjo. Akhirnya permasalahan itu tidak akan bisa selesai sampai mungkin ke anak cucu kita gitu ketika berbicara supporter di Gresik dan juga Sidoarjo. Makanya kenapa ada forum ini itu kan benar-benar membedah Sawer itu seperti apa, derby itu seperti apa, rivalitas itu juga seperti apa, kan gitu. Jadi mungkin harusnya ya ajang derby ini bisa menjadi ajang penguat kita sendiri, dalam artian kita teman-teman supporter Ultras Gresik mungkin bisa lebih kuat lagi atau lebih solid lagi ketika pertandingan derby, dan ini menjadi awal untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, kan gitu. Mungkin kalau dari aku nambahnya gitu sih. Terima kasih. Waduh. Nah, ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya perihal diskusi kali ini? Oke. Sorry, Sintakon dulu. Oh, itu menghadapi derby ini ya, artinya bukan hanya sekedar derby yang kemudian dimaknai sebagai kondisi yang realitas yang ada main atau apa ya, artinya apa kiat khusus untuk dari manajemen untuk derby ini yang artinya bukan hanya sekedar pertandingan biasa ya, artinya Detok juga memiliki poin 2 ya kalau nggak salah ya, artinya ketika Gresik juga harus menjaga posisinya di atas juga perlu kiat khusus dari manajemen, apakah itu ada bonus atau apa dari manajemen yang kemudian itu menjadi salah satu pemantik tim menjadi beban atau moral bahwa kemenangan itu harus dimiliki oleh United. Artinya bukan sekedar pertandingan, artinya kemenangan dari United akan membawa suasana atau mental dari tim juga dari kawan-kawan Ultras Gresik yang secara emosional cukup ketat, berat. Ketika mungkin pertandingan lain mungkin bagi kawan-kawan Ultras tidak begitu beban ketika harus kalah atau apa, tapi untuk menghadapi Sidoarjo mungkin harus ada kiat khusus atau ada penambahan bonus atau seperti apa yang kemudian itu menjadi sesuatu yang meningkatkan moral untuk pemain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Supporter mungkin untuk manajemen kebetulan manajer juga hadir, dan untuk masalah bonus kebetulan juga bendahara umum juga hadir. Apakah ada kiat-kiat khusus apa yang ditanyakan teman-teman masalah apakah ada penambahan bonus atau yang lainnya, mungkin nanti pas dijawab oleh manajer dan ada nanti dijawab oleh bendahara. Yang jelas kalau di tim saya biasakan ke semua dari pelatih, staf-stafnya, pemain semua, bahwa setiap laga mau derby, mau home, mau away, semua saya anggap itu satu pertandingan final. Saya tidak mau kita ada yang semangatnya tidak membara, dan minimal saya sudah sering ngomong bahwa ini pertandingan final dan kita tidak pernah mau kalah, tapi tetap di jalur sportivitas, respect. Kita menunggu ada 2 babak, 1:45, babak kedua lagi 1:45. Selesai itu rivalitas di lapangan yang saya tekankan ke pemain, kita sama-sama di dalam sepak bola. Adik-adik atau anak-anak saya ini juga semua pemain juga sandang pangannya di situ. Jadi tidak ada setelah pertandingan rival itu hanya 90 menit, tapi saya tekankan kita dari awal tidak mau kalah. Jadi apapun nanti hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan satu lagi untuk pertanyaan bagus, insya Allah kita memang kalau laga W apalagi laga seperti ini, insya Allah bonusnya kita akan tambah buat anak-anak. Terus yang ketiga, kalau menurut saya yang mendampingi anak-anak dalam kondisi 100% semua siap. Siapapun nanti yang ditunjuk pelatih,
itu saya lihat kondisinya sudah siap perang lah, siap dimanapun dia berlaga, dia harus siap. Tidak ada kata siap, tadi sudah sepakat kita kalau ada yang tidak siap harus ngacung tadi, silakan minggir biar diganti yang lain. Mungkin tadi sudah ada kesepakatan, kita sering menyatukan hati. Saya sering berpesan sepak bola ini manajemen, tim pelatih, pemain, supporter juga, masyarakat Gresik juga, saya rasa hatinya menjadi kuning semua. Tidak ada pemain, ada rasa tanggung jawab. Gresik United dari latar belakang mana saja, kota mana saja, kalau kita menjadikan satu hatinya, insya Allah akan dimudahkan. Terus untuk laga besok, saya rasa kita sudah pernah menang 1 kali, sedangkan lawannya 2 kali dia susah payah mendapatkan hasil seri. Otomatis menurut pandangan saya yang selama mendampingi pemain atau tim, saya rasa beban ada di tuan rumah Deltras akan menjadi beban. Dia dengan tekanan penonton, dengan segala cara dia akan mengalahkan kita. Tapi kita dengan persiapan yang cukup lumayan 2 minggu ini, kita 1 minggu kemarin break, saya masih optimis anak-anak bisa pulang dengan kekalahan. Terima kasih. Untuk Haris, mungkin ada teman-teman lagi mau nanya? Udah. Si, sabar. Terus terang sedih untuk pertama kali musim ini supporter dilarang away. Itu apa ya, buat saya pribadi itu suatu kesedihan. Soalnya apa, kita tidak bisa mendampingi tim kita, itu sih. Tapi insya Allah doa kami di nadimu Gresik United. Di Italia juga ada derby di Italia, dan itu bukan sekota. Nah, yang saya sesalkan kan apa ya, ini sudah menjadi tensi yang tinggi itu mungkin awal-awal 2000-an 2001-an sih ya. Saya juga pernah mengalami yang disampaikan ke diri tadi, saya fatal, numpak trek dan sebagainya, nulis sempadan. Ya ini menjadi apa ya, tapi saya sekarang sudah sampai cukup sengit nanggone 90 menit aja, 90 menit hal-hal sing wajar positif aja sampai patah-patahan tumpahan darah. Lek kulonan gak apa-apa, teman-teman gak apa-apa, aja sampai diterusno sampai bongko. Ngono ae apa? Nanti ngomong apa mah ya lali jenggot. Oh ya, guys, iya, meneh ini jam piro, Pak Manajer? Jam 3 berangkat jam piro? 12. Kira-kira ada siap gak? Awal. Sampai tol ya. Siap. Tapi kita Gresik, sampai tol Gresik. Ambil latihan ini jam piro? Jam 3 sore di BJS. Kasih support pemain kita. Saya menit tambah semangat. Nah ini, Mas semangat Mas yo. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi juga buat teman-teman yang lain, bahwasanya berbicara rivalitas dengan Sidoarjo atau derby dengan Sidoarjo itu tidak melulu perihal paten-patenan kan ngono mau ya. Tapi kan juga bisa digunakan dengan cara yang lain. Seperti cyber yang sempat terjadi juga. Terus anak mana gak ini? Saya takut. Lek aku takut ini. Karena ya, saya takut. Ini kan kebetulan ada Mas Ulul ya, kan sempat merasakan juga ini euforia derby melawan Sidoarjo pada musim lalu ya Mas ya. Bisa nggak Mas menceritakan sedikit aja pengalaman derby ya Liga 3 kan? Bisa nggak menceritakan sedikit aja? Salah waktu perebutan kita 8 besar ya, untuk itu kipernya waktu itu Ulul, dan meskipun Ulul ini anak Sidoarjo, tapi sudah terbukti bahwasanya di hatinya sekarang adalah Gresik United.
Dan kalau memang besok Ulul dipercaya sebagai line up waktu pertandingan oleh pelatih, kami berharap juga kepada Ulul sebagai orang Sidoarjo yang sekarang sudah berseragam Gresik United, tetap kamu adalah pahlawan dari orang-orang Gresik meskipun kamu orang Sidoarjo. Mungkin saya nambahi untuk pertanyaan yang tadi, untuk masalah persiapan tim, kami di manajemen sendiri dengan kemenangan yang kemarin itu, kami masih ada penekanan kepada jajaran pelatih dan pemain bahwasanya pertandingan ini masih banyak. Jangan kamu terlena dengan kemenangan yang kemarin. Pertarungan itu masih panjang. Oleh sebab itu, manajer berkomitmen seluruh pertandingan adalah final. Oleh sebab itu, tidak hanya derby, semua pertandingan itu kita targetkan kepada manajer, pelatih, dan pemain. Kamu harus mendapatkan poin. Di kandang kami target ke pemain dan manajer, pelatih, kamu harus poin penuh untuk kandang. Untuk luar kandang, kamu tidak boleh kalah. Dan apabila kamu mendapatkan poin penuh waktu pertandingan kandang, otomatis kami tidak hanya menekan, tapi kita juga akan memberikan apresiasi lebih waktu pertandingan di kandang dengan poin penuh. Oleh sebab itu adalah sebuah dukungan atau dorongan kepada pemain-pemain. Kalau kita hanya melulu berbicara uang atau bonus kepada pemain, akhirnya pemain itu di hatinya tidak ada Gresik United. Kita di Liga 3 sampai Liga 2 kemarin sampai saat ini pun kekeluargaan itu yang kita utamakan. Jadi mindset untuk masalah bonus atau kita iming-imingi dengan kamu akan ditambah segini kalau menang itu, mungkin pemain juga mengetahui bahwasanya sampai saat ini manajemen komitmen. Tidak hanya kita berbicara saja, tapi apa yang kita bicarakan pasti sesuai dengan janji-janji kita. Oleh sebab itu mungkin betul treatment khusus manajemen untuk menghadapi pemain-pemain ini di kandang, itu juga untuk besok pertandingan derby Gresik Sidoarjo. Mungkin itu Pak ya yang sudah kita sepakati kemarin. Kita ada meeting sebelum bertemu dengan teman-teman supporter untuk sosialisasi larangan untuk UE. Kita ada meeting, semuanya tidak ada kata aman, manajer, pemain semuanya, meskipun kemarin itu sudah ada kemenangan, tapi perjalanan ini masih panjang. Manajer juga tidak boleh leha-leha, pelatih kita tekan. Tadi sebelum kesini manajer meeting dengan pemain untuk pertandingan besok. Apa yang manajemen sampaikan ke manajer sudah disampaikan ke pemain dan pelatih. Mungkin itu tambahan dari kami di manajemen untuk pertandingan besok. Di officer kurang lebih tadi pertanyaannya menanggapi banyak sekali, meskipun sudah ada regulasi untuk larang supporter, ternyata di Liga 1 masih banyak supporter tim tamu yang datang ke tuan rumah. Nah, pihak media officer ini untuk menanggapi hal tersebut atau melihat regulasi yang ada itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu ya. Langsung dijawab. Selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ajak diskusi antara pemain dengan supporter Ultras Gresik yang dikemas dalam diskusi kalian sebelum laga derby antara Gresik United melawan Ultras FC di Sidoarjo Liga 2. Ini berdasarkan Perpol nomor 10 tahun 2002 ya nggak salah. Di situ sangat jelas dibeberkan sejumlah poin karena ada perubahan. Yang pertama, dulu aparat kepolisian kalau menjaga sepak bola itu kan masuk ke dalam, dan sekarang kan diserahkan sama steward. Nah ini kan aparat kepolisian ini berada di
ring kedua. Mungkin dari situ aparat kepolisian memikirkan bahwa agar kasus kejadian Kanjuruhan tidak terjadi lagi, maka mereka membuat aturan seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal itu, kami dari manajemen nanti insya Allah akan membuat nobar bareng ya, insya Allah nanti dengan nobar bareng, tepatnya di Wahana Ekspresi Pusponegoro. Tapi tidak untuk kemungkinan, ya ini dari subjektivitas saya aja, pasti ada supporter yang datang. Itu nanti entah itu pakai apa? Kalau pakai otomatis pakai jersey, otomatis kita yang kena denda gitu, karena kita tidak bisa mengendalikan supporter sama pihak panpel dari yang menyelenggarakan pertandingan tersebut. Terkait dengan itu juga, ya kami berharap nanti tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa karena klub sepak bola ini juga ada subsidi dari operator penggadaian, nggak salah ya, penggadaian Liga 2. Kalau kita nanti kena denda itu kan yang rugi ya klub itu sendiri, karena nanti subsidinya kan dipotong juga gitu loh di situ. Tapi alangkah baiknya, karena saya yakin ya nanti supporter ultras ini semakin kedepannya itu semakin banyak mengedukasi. Tadi dijelaskan oleh Mas Boski juga, terus kayak zaman ini Mas Boski ya, kita kekerasan itu zaman lalu gitu, kita tawuran sampai di luar stadion itu sudah kausum gitu. Jadi kita mengedukasi, kalau bisa supporter mengedukasi supporter lainnya, kita tunjukkan bahwa Kota Gresik punya supporter ultras yang bisa mengedukasi bahwa sepak bola itu adalah tontonan keluarga. Sepak bola itu adalah menyajikan pertandingan yang harus disaksikan dengan enjoy, tidak hanya dengan lempar sana lempar sini. Akhirnya pasti ada denda dari operator kita. Kalau kita kena denda terus, akhirnya ya kasihan klub itu sendiri gitu. Jadi subsidinya kita tidak maksimal dapatnya itu. Ya itu mungkin jawaban dari saya minta untuk kedepannya sepak bola Indonesia ini akan, saya yakin lah itu nanti kedepannya akan semakin maju, karena timnas kita juga mulai maju, nanti klub-klub Liga 1 juga demikian, klub-klub Liga 2 khususnya nanti Gresik United kalau bisa ya targetnya naik ke Liga 1, kita musim ini naik ke Liga 1, nanti kan di situ nanti kita saling berkreasi dengan supporter klub liga yang ada di tanah air. Itu aja, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement untuk pertandingan besok. Yo Mas, sama gak ngomong belas. Untuk saya sendiri buat pertandingan di hari Minggu, insya Allah siap dan bismillah bisa membawa pulang 3 poin. Amin. Untuk saya pribadi dan rekan tim mewakili pertandingan besok, kita bekerja keras semaksimal mungkin. Semoga pertandingan hari Minggu ini kita meraih kemenangan. Minta doanya untuk supporter ultras Gresik. Terima kasih. Terima kasih dari Kak Riki. Terima kasih, mumpung ada perwakilan dari pemain juga, saya mewakili teman-teman ultras Gresik. Apabila besok kalian mendapatkan 3 poin penuh, siapa yang membuat gol akan kami kasih bonus sepatu bola yang terbaik untuk kalian. Dan untuk Uli, apabila besok clean kita kebobolan lawan Delta Sidoarjo, kamu akan saya kasih pacar baru. Mungkin closing statement dari saya mewakili pengurus Ultra Gresik. Sekali lagi
karena ini memang regulasi dari LIB. Mungkin apa yang disampaikan kawan Kebo tadi, mungkin kita juga berdiskusi dengan teman-teman supporter Liga 2 yang lainnya. Dengan kondisi tidak diperbolehkannya UE di regulasi itu, mungkin apa yang akan kita lakukan atau kita akan bersurat bukan secara supporter Gresik United pribadi, tapi kita akan berkomunikasi dengan supporter tim-tim Liga 2 yang ada di Indonesia ini. Langkah apa yang tepat? Apakah kita mengatasnamakan seluruh supporter Liga 2 yang ikut di Liga 2 ini untuk bersurat ke operator bahwasanya lebih baik supporter tamu itu boleh hadir secara terorganisir, lebih aman daripada supporter itu hadir sendiri-sendiri. Karena apabila kita kalau berkomunikasi dengan tim tuan rumah, dengan adanya kita akan berangkat, pasti itu segala sesuatunya akan terjaga dan meminimalisir resiko. Mungkin itu Mas Kebo yang bisa saya sampaikan. Tapi khusus untuk pertandingan besok, karena kita berkomunikasi dengan supporter yang lainnya, kami berharap dengan sabar untuk pertandingan besok kita akan nobar bareng saja, kita mendukung dan mendoakan dari Gresik untuk kemenangan Gresik United melawan Sidoarjo besok. Mungkin itu yang saya tekankan kepada teman-teman, bahwasanya sekali lagi resikonya lebih besar kita berangkat ke Sidoarjo. Kita lebih baik mendukung dan mendoakan teman-teman berjuang Gresik United khususnya untuk meraih kemenangan di Sidoarjo. Mungkin itu dari saya. Oke, mungkin ini closing statement juga ya, dari bukan closing statement, mungkin merangkum sedikit gambaran ketika berbicara derby. Karena derby yang dalam benak saya itu sebenarnya penting nggak sih adanya laga derby atau pertandingan derby. Saya rasa sebenarnya ketika melihat pertandingan derby itu bukan lagi soal ajang gengsi, ajang cari eksistensi. Jadi teman-teman, saya juga berharap lah buat teman-teman untuk tetap jaga kondisi, dalam artian emang ketika kalian harus datang ke Sidoarjo, entah apa kejadiannya di sana kita nggak tahu. Kalau itu merugikan teman-teman, kan harus dipertimbangkan ulang apakah harus berangkat atau tidak. Sedangkan dari pihak manajemen pun dari Gresik United sudah mengadakan nobar juga gitu loh. Jadi hasrat kalian, semangat kalian atau jiwa yang ingin kalian sampaikan ke Gresik United itu bisa melalui nobar yang akan diselenggarakan besok. Terus nambah lagi soal sebenarnya ini bukan salah supporter ketika berbicara soal terjadinya regulasi larangan supporter tamu. Ini sebenarnya salah dari sistem kompetisi, sistem regulasi, atau kita bisa katakan ini salah dari si federasi dan juga operator. Dan lebih parahnya lagi kejadian 1 Oktober itu kan kejadian yang menurut saya menjadi luka yang sangat dalam bagi teman-teman supporter, meskipun kalian tidak berada di sana gitu loh. Tapi kan ini menjadi ancaman juga, bahwasanya apapun bisa terjadi. Jadi harusnya teman-teman sadar lah ketika berbicara derby atau rivalitas itu bukan antar supporter sebenarnya, menurutku. Karena sejatinya ketika berbicara soal seperti itu, yang kita lawan bukan lagi antar supporter, tapi sistem dan juga regulasi yang ada di sepak bola Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya, meluangkan waktu teman-teman. Terima kasih dari pihak pemain, manajemen dan juga perwakilan Ultra Gresik. Saya sampaikan di sini mewakili teman-teman Gemuruh. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di agenda-agenda selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia, mari meraih kejayaan.